masih di mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah, di mana hari ini kita akan belajar mengupas materi tentang metode pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar nih tentang apa kemarin di materi sebelumnya. Kita coba sedikit mereview. Pendekatan dan strategi pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang tidak kalah penting dan merupakan materi lanjutan ya daripada materi perkuliahan kita di pekan lalu, yaitu tentang metode pembelajaran Al-Quran Hadis. Ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dipelajari di perkuliahan kita. Baik, untuk mengawali ya menambah keberkahan, mari kita buka perkuliahan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan absen dulu. Baik, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama adalah menjelaskan konsep metode pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai metode pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap metode. Kemudian yang keempat, menentukan metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, merancang pembelajaran Al-Quran Hadis menggunakan metode yang tepat. Nah, sebelum kita beranjak, ada pertanyaan kemarin bagi Anda semua. Saya sudah share di grup, di WhatsApp grup, tautan Mentimeter ya, yang bisa Anda isi. Coba jawab pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, ketika mendengar istilah metode pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah, kira-kira nih, metode apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Anda semua? Silakan tulis murid ataupun siswa yang keliru untuk diluruskan atau diperbaiki. Gitu ya. Oke, saya kira ini sudah bagus. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada soal pretest. Silakan Anda isi soal pretest ini. Totalnya ada 20 soal pilihan ganda dan ini insya Allah relevan dengan materi kita pada hari ini. Dan soalnya pun insya Allah mudah. Jadi Anda jangan khawatir ketika jawabannya salah, nanti di podcast juga akan diulangi dengan soal yang sama ya. Mas David 5 Najwa menyusul, sudah menyusul. Muhammad Taufik. Baik, pertanyaannya adalah apa itu metode? Metode adalah cara sistematis yang digunakan oleh pendidik, oleh guru atau oleh dosen untuk apa? Untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan efisien. Nah, dalam konteks metode pembelajaran Al-Quran Hadis ini jelas ya, berarti cara guru yang digunakan dalam membimbing peserta didik agar mampu, misal atau membaca Al-Quran, karena kan kondisi ini terkait dengan Al-Quran ya, berarti otomatis hal yang paling pertama dipelajari adalah cara membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah menghafal. Yang ketiga memahami. Ini yang tidak kalah penting setelah Anda membaca, kemudian menghafal dan memahami. Nah, ini yang keempat nih, menghayati dan mengamalkan yang kelimanya. Ini yang paling sulit ya, tapi harus diusahakan juga. Jadi itu pengertian metode. Nah, selanjutnya terkait dengan materi perkuliahan kita nanti saya skip dulu untuk penjelasan dari saya. Kemudian selanjutnya kasihkan materi tentang metode pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Saya persilakan kepada David dan moderator untuk bisa langsung menyampaikan presentasinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kami bawakan kelompok berjudul metode pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Langsung saja akan disampaikan beberapa poin yang sudah kami diskusikan sebelumnya kepada David. Terima kasih kepada moderator. Sekarang
Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, pada siang kali ini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan beberapa materi mengenai metode pembelajaran Al-Quran hadis di madrasah. Namun sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan dulu apa pengertian dari metode. Nah, metode di sini adalah cara sistematis yang digunakan guru untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan juga efisien. Kemudian ada beberapa juga pengertian metode pembelajaran Al-Quran hadis. Cara yang digunakan guru dalam membimbing peserta didik agar mampu pertama membaca Al-Quran dengan benar, kemudian juga menghafal ayat dan juga hadis, memahami kandungan ayat dan hadis, dan juga menghayati serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah tadi ada pengertian metode, kemudian juga ada kedudukan metode dalam pembelajaran. Komponen pembelajaran yang pertama tujuan. Kita harus mengetahui tujuan pembelajaran itu apa dari mata pelajaran hadis, kemudian kita lari ke materi. Setelah ke materi lalu kita lari ke metode. Setelah metode kita ada medianya untuk menyampaikan materi tersebut. Setelah itu ada evaluasi pembelajaran Al-Quran hadis di madrasah. Prinsip dasarnya metode merupakan jembatan yang menghubungkan tujuan pembelajaran dengan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran Al-Quran hadis. Pembelajaran Al-Quran hadis tidak hanya menekankan aspek kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Karena itu diperlukan berbagai metode yang berbeda. Selanjutnya ada klasifikasi metode pembelajaran Al-Quran hadis. Yang pertama ada berorientasi pada keterampilan. Ada beberapa keterampilan metode dalam pembelajaran Al-Quran hadis yang mungkin ini akan sangat efektif diterapkan oleh siswa-siswi. Yang pertama adalah metode tilawah. Bagaimana cara kita mengajar kepada peserta didik untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian juga ada metode talaqin, kemudian juga ada metode talqin dan juga metode drill. Yang kedua ada berorientasi pada hafalan. Jika tadi berorientasi pada keterampilan, selanjutnya ada berorientasi pada hafalan. Jadi mengukur seberapa jauh atau seberapa kuat hafalan peserta didik. Kita ambil dari metode tahfiz, kemudian juga metode murojaah. Kalau untuk metode murojaah ini adalah metode mengulang. Setelah guru menyampaikan, kemudian juga peserta didik akan mengulang daripada apa yang telah disampaikan oleh guru ataupun tenaga pendidik. Kemudian yang ketiganya ada berorientasi pada pemahaman. Yang pertama ada tafsir, di mana mereka nanti juga akan menemukan makna-makna tertentu daripada Al-Quran dan juga hadis yang telah dijelaskan oleh guru. Kemudian juga ada metode tanya jawab, yang mana nanti guru akan bertanya, murid menjawab ataupun sebaliknya. Kemudian juga nanti ada sesi diskusi yang dimana nanti ruang pembelajaran akan dipenuhi dengan berbagai macam argumentasi daripada guru ataupun juga dari dari peserta didik. Kemudian yang keempatnya ada berorientasi pada penghayatan, ada tadabbur dan juga ada refleksi. Setiap metode memiliki fokus yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran yang utuh. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Baik, cukup menarik ya teman-teman. Kita berikan aplaus dulu. Tadi sudah cukup komprehensif juga pemaparan yang disampaikan oleh teman kita ya dalam menjelaskan mengenai metode pembelajaran Al-Quran hadis di madrasah. Kita tadi sudah simak ya, ada beberapa klasifikasi daripada metode yang ini bisa relevan diterapkan di kelas gitu ya. Baik, tadi sesuai dengan apa-apa dari moderator kita buka sesi tanya jawab ya. Karena waktu yang terbatas, jadi saya batasi maksimal 2 pertanyaan saja. Baik, silakan. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan 2 orang penanya. Yang pertama dari perempuan dan yang kedua dari laki-laki. Silakan, barangkali ingin bertanya dari. Langsung sebutkan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin, nama Nilia Syoli Asri, izin bertanya kepada kelompok 7. Kira-kira menurut pemateri, metode apa yang cocok untuk di tingkat MI, MTS, dan MSI? Terima kasih kepada saudari Indi yang telah bertanya. Saya dijelaskan lagi. Pertanyaannya itu adalah metode apa yang paling cocok untuk tingkatan MI, MTS, dan MA. Seperti itu. Selanjutnya pada yang laki-laki, silakan yang bertanya. Oke,
selalu ada kekurangan adalah ketika kita menyampaikan metode salah satunya pasti ada kekurangan. Nah biasanya dengan menyampaikan metode hafalan ataupun dengan metode yang hanya dipaparkan oleh satu orang itu menyebabkan peserta didik itu pasif. Peserta didik itu diam gitu kan, karena metodenya metode satu arah. Nah kira-kira kalau misalkan Al-Quran hadis ini memakai metode diskusi, apakah itu bisa diterapkan atau tidak? Dan kira-kira apa yang bisa didiskusikan dari pembelajaran Al-Quran hadis tersebut? Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, kita akan menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu dari saudari Nindi. Pertanyaannya itu adalah metode apa yang paling cocok digunakan di tingkatan MI, MTS, dan MA. Nah jawaban itu akan dijawab oleh narasumber. Baik, terima kasih kepada India dan juga Kang Jaludin yang telah menyampaikan pertanyaannya. Untuk ini saya jawab pertanyaan dari terlebih dulu. Metode apa yang cocok digunakan untuk tingkatan MI, MTS dan juga MA dalam pembelajaran berhadis? Ini bisa ada klasifikasinya metode pembelajaran berhadis. Yang pertama ada tingkatan pertama berorientasi keterampilan. Nah biasanya siswa-siswa peserta didik tingkatan madrasah ibtidaiyah atau MI itu mereka berorientasi pada keterampilan. Yang mana nanti metodenya ini ada metode tilawah, talaki, talqin dan juga drill. Kenapa demikian? Karena metode ini adalah metode untuk siswa-siswi pemula, yang artinya mereka baru mau mulai belajar. Di selanjutnya di tingkatan madrasah sanawiyah atau jenjang kedua, yang mana mereka ini adalah berorientasi pada hafalan. Setelah mereka mengetahui membaca Al-Qurannya, kemudian juga nanti ada tahfiz, yang mana mereka akan belajar menghafal. Mereka membaca ulang apa yang mereka pelajari sebelumnya. Setelah lancar, kemudian mereka menghafal. Setelah menghafal nanti akan diserahkan kepada gurunya. Nah, setelah nanti diserahkan kepada gurunya akan mengulang dengan metode murojaah, sehingga hafalan mereka akan terjaga dan juga tidak mudah lupa. Lari ke tingkat ketiga atau di madrasah aliyah, mereka akan berorientasi pada pemahaman. Oh, saya sudah mengetahui bacaannya, saya sudah menghafal bacaannya. Sekarang saatnya kita menafsirkan, mengetahui makna daripada apa yang kita baca dan juga apa yang kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan juga narasumber yang sudah menjawab. Semoga dapat dengan jawabannya. Kita tutup dari kami. Mohon maaf dari kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah diskusi kita pada hari ini mengenai metode pembelajaran Al-Quran hadis di madrasah. Tadi saya simak cukup antusias ya, ada dua penanya yang telah menyampaikan pertanyaan itu ditanggapi oleh narasumber kita, dan juga tadi direfleksikan oleh beberapa penangkap dari teman-teman yang lain. Jadi kurang lebih perkuliahan kita pada hari ini itu setidaknya kita diarahkan untuk merefleksikan diri. Apakah misalkan metode yang kita gunakan bagi Anda yang sudah mengajar di madrasah ataupun di sekolah itu apakah sudah sesuai dengan yang pertama tujuan pembelajaran yang diharapkan? Karena fokus daripada pembelajaran adalah kembali pada tujuan itu sendiri. Kalau hari ini misalkan target kita adalah ingin mencapai target siswa belajar membaca Al-Quran, maka targetnya harus bisa terlampaui. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana peserta didik bisa merespon metode ini dengan baik. Jadi tidak ada metode yang sempurna, semua metode itu bisa difungsikan sesuai dengan situasi dan kondisi. Tadi misalkan dicontohkan oleh narasumber bahwa metode talaki itu cocok diimplementasikan di tingkat sekolah dasar, misalkan di MI ataupun di SD. Ya, karena ini terkait dengan bagaimana proses si anak ini dia belajar mengenal huruf misalkan. Gitu. Tidak ada metode yang sempurna, tapi metode yang sesuai dengan kondisi dan situasi. Kemudian apa yang bisa diperbaiki untuk pembelajaran berikutnya itu yang tidak kalah penting. Dengan kita merefleksikan metode hari ini itu bisa menjadi acuan untuk pertemuan berikutnya, apakah metode ini masih relevan atau sesuai untuk diterapkan di kelas ini, ataupun nanti kita bisa menyesuaikan dengan metode yang cocok begitu. Dan target yang harus dilampaui itu dengan cara asesmen. Yang tidak kalah penting adalah asesmen ataupun penilaian untuk mengukur keterjangkauan
pencapaian pembelajaran kita. Nah, setelah kita belajar nih metode pembelajaran kurdis, harapannya adalah Anda sudah bisa memahami bagaimana nanti ketika mengajar di SD atau di MI, di MTS atau di SMP atau di SMA atau di Alia, itu Anda bisa menyesuaikan kira-kira metode apa nih yang sekiranya cocok yang diterapkan pada semua jenjang atau level yang ada tersebut. Demikian ya. Nah, untuk terakhir ada soal proses yang sudah saya kirim ya ke linknya. Sudah saya kirim linknya ke grup. Silakan Anda buka untuk soal prosesnya. Baik. Nah, teman-teman, untuk memastikan seberapa jauh pemahaman kita terkait dengan perkuliahan kita dengan tema metode pembelajaran kurdis, ya Anda disilakan untuk mengisi tautan post-test yang ada. Soalnya sama, jadi jangan khawatir. Bagi Anda yang tadi kurang beruntung di soal pretest, bisa memaksimalkan di soal post-test ya. Ini merupakan hasil daripada jawaban yang sudah terekam ya dalam sistem. Nah, ini nampaknya kalau saya lihat hasilnya cukup bagus ya daripada soal pretest yang tadi. Ini menunjukkan bahwa ada ketercapaian daripada tujuan pembelajaran hari ini, karena soal-soal yang dibahas itu soal-soal yang menyangkut dengan materi kita pada hari ini ya, tentang metode pembelajaran kurdis. Di sana ada banyak pertanyaan misalkan terkait dengan karakteristik metode ya, kemudian juga penempatan dan sebagainya. Itu sudah terekam di sini. Ini menandai bahwa Anda sudah sedikitnya sudah memahami kan materi kita pada hari ini. Kesimpulan daripada perkuliahan kita hari ini terkait dengan metode pembelajaran Al-Quran hadis di madrasah. Jadi metode yang baik itu intinya adalah bukan hanya membuat siswa mampu memahami Al-Quran dan hadis semata, tetapi juga bagaimana siswa ataupun anak didik kita itu bisa mencintai, menghayati dan mengamalkan Al-Quran maupun hadis dalam kehidupannya sehari-hari. Itu yang paling penting. Dan metode itu tidak ada yang sempurna. Metode yang baik itu adalah metode yang sesuai dengan jenjang, kemudian situasi dan kondisi peserta didik. Begitu ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kita akan kembali bertemu di pertemuan yang akan datang insyaallah dengan mata kuliah yang sama, namun dengan topik yang berbeda. Ya, terima kasih. Terakhir, barangkali ada pertanyaan? Cukup ya. Baik, saya minta ada satu orang barangkali yang mau menyampaikan refleksi ya, satu orang saja dari hasil perkuliahan kita pada hari ini. Boleh? Ajukan tangan. Hasil refleksi dari hari ini adalah ketika metode belajar Al-Quran hadis itu bagaimana cara guru mengajar atau menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, dalam metode ini tidak ada yang